Makasih Pak Aris datang di sini. Ini saya kan coacher. Nah ini Pak Aris, apa yang perlu saya ketahui atau masalah yang ingin kita diskusikan? Ya, jadi begini Pak Coach Budi, saya itu ada satu permasalahan yang ganjal, Ya. ada keraguan di hati saya, yaitu gini, saya kan kurikulum. Ya. Kurikulum dengan kurikulum Merdeka ini itu kan harusnya guru-guru teman-teman itu sudah bisa move on, pindah dari sumber informasi, dari sebagai sumber belajar itu menjadi fasilitator. Nah, proses perpindahan ini kadang-kadang saya kok masih merasa kurang maksimal begitu Pak Budi. Itu. Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol curhat-curhatan gitu, Ya. Pak Budi bisa membantu saya untuk menegaskan kira-kira supaya bisa ada percepatan pindahnya guru dari sumber informasi menjadi fasilitator. Itu harapan saya Pak Budi. Ya. Dari sumber belajar ke fasilitator. Ya. Itu hampir semua guru apa beberapa guru apa? Iya, memang kita kan ada komite pembelajar. Kalau untuk komite pembelajar itu sudah bagus, tapi kan komite pembelajar itu masih sekitar 11-12% dari jumlah guru yang ada. Jadi ya masih terlalu kecil ya. Jadi untuk kepingin saya kan bisa lebih dari itu. Itu Pak Budi. Jadi itu Pak ya benar. Terus selama ini apa yang Pak Aris identifikasi? Jadi identifikasi itu penyebabnya atau lain halnya? Iya. Ya, jadi memang setelah saya mulai mengetahui kalau yang sudah bisa mulai move on itu sekitar 11% begitu ya. Saya mencoba beberapa kali mencari apa sih yang membuat mereka susah ya, teman-teman saya itu susah untuk pindah. Yang pertama itu ternyata memang pengetahuan menjadi fasilitator itu kayaknya masih minim. Itu yang pertama. Jadi mereka itu kadang kesulitan membedakan atau memposisikan saya sekarang sebagai fasilitator sudah benar apa enggak, itu masih sulit mereka. Yang kedua itu kondisi ini kelasnya dan lain sebagainya ya itu masih sangat kaku sepertinya. Jadi kadang kalau misalnya mau dibuat diskusi atau kerja kelompok dan lain sebagainya itu mereka masih kaku, dan teman-teman juga masih ragu-ragu kalau mau merombak kelas itu, sehingga akhirnya menjadi repot juga, kendala juga kalau bisa menjadi fasilitator. Dan yang paling terakhir sendiri itu adalah memang di kami itu sepertinya belum ada tuntutan atau target atau instruksi bahwa sudah tinggalkan gitu, itu belum ada penegasan, masih bersifat himbauan-himbauan. Jadi sebaiknya guru yang baik, himbauan-himbauan lah, karena mesti selalu berdalihnya kan merdeka belajar, kayak gitu. Jadi enggak langsung terus, enggak kayak gitu Pak Budi. Iya, memang agak berat Pak ya. Sebagai guru aja seperti itu, apalagi nanti ditambah sebagai fasilitator. Ya saya paham itu memang. Terus ini Pak, saya ingin menggali lagi, itu yang kondisi kelas itu yang kaku itu maksudnya siswanya itu kan ya masih ditata menghadap ke depan semua, layout kelas itu. Terus siswa itu berdasarkan abjad. Jadi kelas A, misalnya kelas 10A, itu juga berdasarkan abjad, bukan misalnya berdasarkan passion, berdasarkan haji, masih belum seperti itu. Itu yang bikin lama movingnya guru ke fasilitator. Itu berhubungan Pak ya? Iya, berhubungan Pak, berhubungan. Yeah. Terus ada lagi Pak? Tapi kan ada 3 kondisi kelas. Sementara seperti itu, sepengetahuan saya Pak Budi. Nah terus ini Pak,
rencananya nanti, rencana aksi itu Mhm. apa? Mungkin ada yang rencana yang dalam waktu dekat Rencana aksi, atau yang nanti jangka panjang. Ya, aku agak pindah. Oke, gini mungkin. Jadi saya sih ini pernah kepikiran saya. Yang pertama misalnya gimana kalau kita mengadakan pelatihan, nah, kayak gitu ya pelatihan. Tapi saya sendiri juga ragu-ragu. Pelatihan itu biasanya teman-teman itu kalau habis dilatih itu ya setelah pelatihan kembali lagi kan kayak gitu Pak. Nah jadi mungkin itu. Terus atau saya mulai berpikir yang lain yaitu bagaimana layout ini ya layout ruangan itu kita rombak deh, kita meja kursinya kita rubah semua supaya nanti anak itu masuk itu sudah siap menjadi peserta yang memang mau aktif, tidak pasif. Nah, seperti itu. Layout ini bisa diartikan seperti Meja kursi, teaching factory Pak. ya Menyentuh dunia kerja. Ya, menyentuh dunia kerja. Jadi misalnya nanti waktu pembelajaran produktif Ya. itu ya benar-benar sudah kondisinya udah mendekatkan diri. Jadi ndak lab itu kayak monoton gitu ya. Betul. Iya. Penataannya seperti Kalau itu. misalkan di sini ada di kafe, Ya. itu harus seperti di Hollywood Betul studio. ya, begitu. Jadi nanti dia nyaman lah. Jadi ndak komputer ndak ngadep depan semua, tapi bagaimana bisa berkolaborasi antar satu tim untuk mendesain, nah kayak gitu. Itu harapannya, sehingga kan lebih dinamis. Nah kalau dinamis maka guru itu akan lebih gampang menyesuaikan menjadi fasilitator, tidak terjebak ke sebagai sumber pembelajaran lagi, ya kayak gitu. Itu bayangan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Iya Pak. Kemungkinan bisa Pak dilakukan. Itu Ya. kan berhubungan dengan kecukupan. Iya betul. Kan, Jadi memang betul kendalanya itu gini kendalanya. Kalau saya masalah layouting itu nanti pasti harus masuk ke sarana, masuk ke kajurnya dan lain sebagainya. Jadi sepertinya yang bisa karena kan saya di kurikulum itu ya mungkin mendatangkan instruktur begitu ya atau mendatangkan coach gitu ya supaya teman-teman itu diarahkan nanti bisa moving, bisa pindah ke lain hati dari sumber pengetahuan menjadi ini. Nah, atau bisa diajari lah bagaimana menjadi fasilitator yang baik. Itu mungkin yang bisa kita yang ya masuk ke rencana Pak ya. Ya. Tapi kalau layout itu kan ya. butuh waktu. Iya, mungkin semester depan atau tahun depan Iya. lah itu layout. Tapi itu bagian dari rencana. Semester depan Pak. Ya, semester depan. Tapi kalau yang ini sepertinya yang paling dekat saya kepinginnya yang mengundang ini aja instruktur dulu. Instruktur Ya, untuk instruktur. yang untuk menjadi fasilitator Ya, yang gitu Pak. fasilitator yang baik. Kira-kira itu bisa ditentukan tanggal atau bulan Pak? Bulan lah, kira-kira bulan depan mungkin kalau sebentar. Ini saya tak mencari informasi di lembaga-lembaga coaching center begitu ya. Nanti setelah ketemu 2 minggu ini bulan depan lah kita laksanakan. Berarti bulan Juli itu Ya, Pak. ya, insya Allah nanti bulan depan kita bisa laksanakan. Ini menarik Pak. Jadi bulan Juli mungkin saya ingin bertemu Pak Aris lagi tentang Siap, evaluasinya ini Pak. Ya, ya, Bagaimana siap, hasilnya siap. nanti tentang pelatihan ini. Siap Pak Budi. Jadi ya saya bisa sekarang lebih plong lah, lebih pasti. Ya. Saya harus melakukan apa begitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Aris. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, ada masukan Pak Jano, ada masukan Pak? Oke, baik. Dari yang saya amati tadi, yang pertama itu kelihatannya kalau Pak Budi pertama makan saya ini Gus Pak, itu kelihatannya seolah-olah ya Pak Budi itu kayak apa ya, menunjukkan jati diri santai Pak. Karena apa, kita ini dianggap tidak formal Pak ya, santai aja. Jadi Oke. coba nanti jangan pakai saya good, bukan gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua Pak, masalahnya itu tadi adalah bagaimana membuat supaya guru move on Pak ya, dari seorang sumber informasi menjadi seorang fasilitator. Ya.
Nah, tadi ada banyak identifikasi gitu kan ya. Kalau saya ada 4 ya tadi. Terus juga sudah nyambung antara identifikasi dengan solusinya, rencananya ya. Nah, tadi ada IHT, ada layout yang nanti dirubah sesuai dengan Budi dan sebagainya. Terus juga ditanyakan Pak Budi tadi dalam waktu dekat itu ya dari opsi ada IHT apa, ternyata Pak Aris memilih IHT, sudah nyambung. Nah, cuma tadi satu yang mungkin belum saya dengar ya. Jadi mengukurnya Pak. Jadi kira-kira dengan adanya IHT itu bisa menikapkan dari move on yang dulu misalnya belum move on itu jadi move on berapa? Nah, padahal tadi saya sudah persen-persen di awal-awal. Mancing-mancing, Iya, ya. mancing-mancing persen. Kok nggak ditanyakan? Ini memperkuat harapan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita itu ingin membuat suatu, ukurannya harus terukur Pak Budi ya. Oke, siap. Itu aja saya cukup. Monggo Pak Agus yang Bagus, ya bagus. pengamat Agak sini kedua. bagus supaya ke shooting. Iya. Saya kira dari pengamal 1 sudah cukup, hanya menambahi untuk pengukuran memang belum ada dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari HT itu bagaimana tadi belum dibahas atau diskusikan. Ini merupakan suatu parameter untuk menentukan atau apakah naik atau turun dari hasil penilaian tersebut. Maka perlu adanya suatu tindak lanjut. Karena tidak ada tindak lanjut, maka usaha kita akan Iya. Tindak lanjut dan tolok ukur Pak yang kurang. Iya. Baik. Baik. Baik, begitu rekan-rekan, ternyata kita latihan coaching menarik sekali.